Jadi kita bahasnya hari ini kita akan lebih banyak bahas tentang bagaimana kita kendaliin diri kita untuk bisa keluar dari zona nyaman yang kita punya. Mungkin harus kenal dengan orang baru, mungkin harus masuk ke market yang jauh di atas kita secara ekonomi, secara usia. Nah, ini yang sebenarnya challenging dan itu yang kita akan bahas gitu ya. Nah, ini hari ini aku akan share satu hal yang sederhana, aku kasih judul starting grid. Kalau teman-teman lihat sebuah perlombaan, yang terpenting itu apa sih sebenarnya? Startnya dulu. Orang bisa bilang finishnya, Win. Betul. Tapi finish ini nggak akan kejadian kalau nggak pernah mulai. Oh, aku mau promosi tahun ini AAD, AD gitu ya. Itu tujuan bagus di akhir. Tapi nggak akan bisa nyampe situ kalau kita tuh nggak pernah mulai dengan satu case dulu, dua case dulu, rekrut satu NAA dulu, rekrut dua NAA dulu. Harus dari situ dulu startnya. Nah, ini akan kita bicara. Apa yang harus dilakuin untuk bisa dapetin case pertama, case kedua, case ketiga. Ini lebih penting daripada kita bicara start club. Kenapa? Karena kalau ada case satu, case kedua, case ketiga, sudah tahu caranya. Sajanya bisnis prudensial itu kayak di fotokopi tok gitu. Diulang terus sampai jadi start club. Sama, promosi juga gitu. Coba teman-teman lihat ya, apa yang membuat seorang agent bisa jadi AAD? Coba perhatiin. Hari pertama di prudensial, apa yang membuat seorang agent bisa jadi AAD? Langsung tiba-tiba case pertama AAD atau satu dua case dulu? Nah, jadi itu yang teman-teman harus fokus. Tidak usah pusing sama AAD-nya yang 300 juta. Yang kita harus pusing adalah satu dua case pertama ini. Nah, ini yang coba kita akan bahas gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas seputar sini aja. Yang pertama, market kita siapa sih? Nah, sekitar kita. Kedua, apa sih yang harus kita sampaikan pergi market kita tadi? Nah, kadang-kadang orang kan tahu marketnya, nggak tahu mau ngomong apa. Terus janjiannya gimana ya yang enak supaya orang tuh mau ketemu sama kita. Berikutnya, mulai ngobrol itu dari mana ya? Kadang kan sudah dapat janji, sudah tahu mau ngomong apa, tapi bingung waktu ketemu ya. Kalau aku dulu ya, pertama kali jadi agent tuh pernah ada di fase kayak misalnya datang ke orang tuh 2,5 jam, 3 jam, wis ngobrol ke sana ke sini, pamit, maka gitu. Terus ditanya leaderku di mana, tak bilang nggak ada celah hari ini. Rasanya kok waktunya nggak tepat buat ngomong asuransi gitu. Nah, ini sering sekali kejadian. Bahkan pernah satu kali closing itu setelah 5 jam ngobrolin. Lo ya nggak apa-apa sih, yang penting kan closing. Cuman yang jadi persoalan kalau cara kerjaku kayak begini, targetnya start club, double start club PCC, ya nggak tidur teman-teman. Bernasabah 3 jam, 5 jam, naik closing saya untung. Terus 3 jam nggak closing itu kan repot itu. Nah, jadi gimana bikin itu supaya lebih singkat, lebih sederhana gitu ya. Jadi pertama yang harus dibenerin dulu adalah pola pikir kita. Pola pikir kita tentang apa tugas agent. Akan jadi sangat sulit bagi seorang agent untuk menjual asuransi kalau di dalam pemikirannya dia, tugasnya adalah memaksa seorang nasabah untuk membeli sesuatu. Kan gini loh, kalau aku harus paksa Ko Andi untuk beli sesuatu, aku terbeban kan. Tapi kalau aku ini cuma rekomendasi, Eko, seberangnya kantor kita dulu, kok, ono tahu campur enak, nanti buka jam 7 malam misalnya gitu. Oh iya dah, aku nggak pernah makan misalnya. Ya cobaan. Aku akan dengan enteng ngomong itu udah tahu campur enak, aku juga nggak ada kepentingan, dan maksudnya kalau Ko Andi tidak makan pun, aku juga nggak perlu sakit hati. Ya udah santai-santai aja gitu. Nah, tugas agent tuh kayak gitu loh. Ngasih rekomendasi sebenarnya, bukan jualan. Proses jualan, proses selling itu tercipta karena adanya rekomendasi yang benar. Kalau rekomendasinya tepat, maka proses sellingnya akan jadi benar. Gitu. Jadi kita harus belajar gimana cara memberi rekomendasi yang tepat. Ini pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, selain kasih rekomendasi, yang harus disampaikan ke nasabah adalah konsekuensinya apa. Kalau Anda kata dia tidak mengikuti rekomendasi yang kita kasih. Jadi nggak perlu jualan. Kasih tahu usulan kita apa, dan kasih tahu kalau nggak diambil konsekuensinya apa. Kalau diambil konsekuensinya apa. Sekarang gini, nasabah kita, kira-kira bisa mikir nggak? Kira-kira kalau memikirkan kepentingannya dia, lebih lebih baik kalau dia yang mikir atau kita yang mikir? Pasti dia akan memikirkan dengan lebih baik dong untuk kepentingan dia sendiri daripada kita disuruh mikirin kepentingannya dia. Nah, jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Selama rekomendasinya betul, konsekuensinya udah disampaikan dengan jelas,
harusnya nggak ada problem, pasti dia akan ngambil keputusan yang terbaik buat dia. Yang jadi persoalan ketika kita datang, kita nggak ngasih rekomendasi apa-apa, maksa beli produk, nggak ngasih tahu konsekuensinya, kalau ini nggak diambil, apa yang terjadi. Itu yang sering kali terjadi gitu. Jadi ingat-ingat ya, kalau punya proposal sekarang di rumah masing-masing, udah dua ini aja, harus nyampe ke nasabah message-nya. Dan yang ketiga, kalau nasabah tidak ambil sekarang, itu ada harganya. Harga dari sebuah penundaan. Sederhana gini, PCB deh paling gampang. Kan itu sampai umur 88. Coba bayangin ya, kalau kamu umur berapa, Yon? 27. Yonatan umur 27. Misalnya aku prospek Yonatan. Terus dia bilang, nanti deh aku tunggu. Aku umur 30 aja baru buka PCB. Ya mungkin dia nunggu hari baik lah buat buka asuransi gitu ya. Jadi tunggu umur 30 misalnya. Kalau dia bukanya nanti sama sekarang, preminya mahal mana? Kalau nanti, terus pertanyaan gampang itu ya. Semua orang bisa jawab. Dilindungi sama asuransinya lebih panjang mana? Kalau buka sekarang apa buka nanti? Endingnya kan sama-sama 88. Kalau buka dari 27 berarti dilindungi dari 27 sampai 88. Kalau buka 30 sudah bayarnya lebih mahal, dilindunginya dari 30 sampai 88. Kalau nunggu, misalnya Yonatan bilang gini, nanti deh kok, tunggu aku umur 50. Atau misalnya dia bilang gini, terakhir buka PCB umur berapa sih? 60 misalnya gitu. Ya wes tunggu aku 60 itu. Bayarnya sangat mahal, dilindungi cuma dari 60 sampai 88. Kalau teman-teman dengan pemikiran kayak gini, kira-kira ada gunanya nggak menunda? Kalau aku ditunda nasabah, aku sangat happy karena artinya nasabahku bersedia bayar aku lebih mahal suatu saat nanti, entah kapan. Selama dia mau ngambil, dia akan bayar aku lebih mahal daripada kalau dia ambil hari ini. Itu aja pemikirannya. So kalau aku dikasih bisnis yang nilainya lebih besar, ya aku happy-happy aja. Yang penting aku sudah nabur, kasih tahu tiga hal ini. Nah, tiga message ini nyampe nggak ke nasabah? Dasar berpikirnya tiga ini tuh loh teman-teman. Udah, nggak usah keluar jauh-jauh dari sini. Kalau di kepala kita jelas bahwa sebagai agent yang harus dilakukan cuma kasih rekomendasi, kasih tahu konsekuensi. Kalau dia nunda apa yang terjadi, udah sebenarnya. Nggak pernah ada untungnya kok nunda sesuatu ketika beli asuransi. Misalnya nih, perjalanan waktu ya, 27 ke 30. Ada resiko terjadi. Kan belum tentu bisa buka pas umur 30. Itu bedanya beli asuransi sama beli aset. Kalau beli aset itu masih aku ini wis pasang ring jantung 10 biji. Mau beli ruko ya boleh. Yang penting ono duit ya tuku ruko nih. Tapi nih aku nih pasang ring jantung 10 biji, mau beli asuransi, masih mau tak bayar 3 kali lipat juga diterima sama asuransi ini gitu. Nah, jadi asuransi ini it's about timing ketika kita beli. Ini yang teman-teman harus mengerti. Ya, ini prinsip yang pertama yang teman-teman harus ingat pola pikirnya di sini. Jangan lagi berpikir nawarin satu produk, jangan lagi berpikir ini untuk kepentinganmu sebagai nasabah. Ya kalau kita bilang, aku tuh ya cuma nyaranmu untuk kepentinganmu, kebaikanmu. Lebih baik kita bilang, aku cuma nyaranin kamu pikirnya lah yang baik buat kamu. Kan kalau kita ngomong kayak ini untuk kebaikanmu terlalu klise ya. Terus bilangnya baik-baik. Terus kan pikiran lah, kan nggak usah mikir loh. Sebaik buat kamu apa ya. Pokoknya tak kasih tahu A, B, C. Udah gitu. Dan kalau nasabah nunda, nasabah nggak ngambil, ya nggak usah bingung. Solusi cuma satu, cari nasabah yang lain yang mau ngambil. Jadi kalau selama ini merasa sudah prospek belum closing ya berarti jangan-jangan kurang banyak nasabah yang ditemuin. Nah, coba dievaluasi ya. Terus siapa yang bisa diajak omong tentang asuransi? Basically, semua orang bisa diajak omong tentang asuransi. Tapi kalau secara spesifik supaya kita hemat waktu dalam waktu-waktu sekarang ini kan mepet nih, banyak target yang harus diuber. Satu, mulailah dari orang yang punya nilai ekonomis, khususnya pencari nafkah. Jadi misalnya ada satu keluarga gitu ya, bapak, ibu, anak tiga misalnya. Nah dicek, pencari nafkah siapa? Apakah pasti bapaknya? Belum tentu. Ada nggak keluarga yang pencari nafkah utama ibunya misalnya? Bisa jadi. Atau ada nggak keluarga yang pencari nafkah utama kakak yang paling besar? Nah, jadi kita harus tahu, ketika bicara sama orang dalam sebuah keluarga, sak betulnya siapa sih yang making money buat keluarga ini? Nah itu marketnya yang pertama. Kalau dia sudah ada, maka yang kedua kita baru masuk ke keluarga-keluarganya yang lain. Jadi misalnya contoh bapaknya pencari nafkah, bapaknya sudah punya, masih ada budget, baru masuk ke istri dan anaknya. Urutannya gitu. Jadi yang harus dilindungi pertama adalah pencari nafkah dulu. Nah, kenapa enggak anakku dulu? Kan lebih murah kalau anak-anak daripada
Aku kan sudah umur 35 misalnya, atau 30 tahun, mahal preminya. Logikanya gini, kalau seorang bapak pencari nafkah, anaknya nggak ada asuransi, tiba-tiba anaknya sakit lah kita ngomong. Sebagai bapak yang baik, bisa nggak kerja 2 kali lebih keras, cari duit buat bayarin anaknya yang sakit? Mungkin masih bisa, tinggal cukup apa enggak. Tapi ada kemungkinan. Skenario terbalik. Kalau yang diasuransiin sekarang si itu tadi anaknya ya, si bapak bisa kerja untuk anak. Jadi kalau yang punya asuransi bapak aman. Karena kalau bapaknya ada apa-apa, ya sudah kan berarti bapaknya dibayarin asuransi, nggak bebani anaknya. Tapi coba pikir, kalau yang sekarang diasuransiin anaknya misalnya, bapaknya yang ada apa-apa. Sebagai bapak kita tega nggak nyuruh anak yang masih kecil, misalnya harus kerja apalah, untuk bisa bayarin uang rumah sakitnya kita. Bayarin hidup media aja wes hampir nggak mungkin mana yang bayarin rumah sakitnya kita. Nah, jadi urutannya selalu teko pencari nafkah utama. Itu yang paling penting. Terus kedua, kalau cari nasabah itu ya, seringkali timku ngomong gini, iki sekitarku iki yo, wah sih mau beli asuransi, tapi kok wis penyakitan kabeh. Nah, pernah nggak merasa kayak gitu? Kayaknya kok ono-ono ae wis ono riwayat iki lah. Itu membuktikan alam bawah sadar kita mencari orang yang tidak sehat untuk beli asuransi. Karena kita nggak suka ditolak. Kan cara paling gampang jual asuransi sama siapa? Sama orang yang udah sakit lah. Pasti dia beli. Bener nggak? Kalau ada orang sakit, terus kita tawarin asuransi, mau beli nggak? Ya pasti dia mau beli. Sehingga tanpa sadar kita seringkali mencari orang yang udah ada sakit ini sakit itu, terus kita tawarin dia, terus kita merasa kok banyak orang sekitarku yang udah sakit ya. Padahal kalau jujur-jujuran ya, buka phone book apa handphone kita punya kontak, sebetulnya banyak nggak sih orang yang sehat di phone book itu? Nah, kenapa nggak ditelepon? Kok kita bingung-bingung nyari orang yang sakit, padahal di phone book itu lebih banyak yang sehat daripada yang sakit. Jadi kalau saranku, carilah orang yang sehat secara fisik dan finansial. Ada tim yang lain pernah datang gini, Win, ini semua nasabah yang tak prospek ini kok nggak bisa ngambil ya? Tak tanya terus kerjanya apa? Misalnya, oh cuman karyawan UMR atau kerja kasar misalnya gitu. Artinya dia sehat fisik tapi nggak sehat finansial. Terus aku tanya, di phone bookmu ada nggak sebenarnya orang-orang yang kerjanya nggak kayak begitu? Oh ya ada. Lah kenapa nggak telepon yang kayak gitu? Yang kerjanya nggak kerja kasar, yang nggak UMR gitu loh. Terus dia bilangnya cuma simple, iya belum berani ngomongnya misalnya. Nah, jadi kan ini kan problemnya sebenarnya kontrolnya di kita, bukan market yang nggak ada gitu. Nah, itu yang kedua, sehat fisik, sehat finansial. Jadi ingat-ingat waktu bikin list nama tuh jangan asal leader bilang bang nama 100 nama, gue sangger tulis saya pokoknya. Atau yang orang ini kayak gelem ini kayak gelem ini. Tuh, biasanya yang teman-teman pikir nggak gelem itu yang lebih gede biasanya. Nah, yang kita mikir gelem-gelem itu paling gope, cetiau, notiau 500.000, 1 juta, 2 juta, paling kayak gitu. Yang kita mikir wong ini gelem nggak yo? Nah, itu yang mungkin iso 100 juta gitu. Ketiga, harus cari orang yang peduli atau sayang sama keluarganya. Kalau yang modelnya acuh tak acuh, masih sehat, masih dia pencari nafkah, yo belum tentu mau beli asuransi. Gitu. Jadi harus cari yang sayang sama keluarganya. Sederhana nggak teman-teman sebenarnya market kita? Coba bikin ulang ya, pulang ya. List namanya bikin ulang, dievaluasi. Nama-nama yang kita tulis 1 sampai 20 atau 1 sampai 30 nama tadi, memenuhi kriteria ini enggak? Kalau buat yang sudah punya nasabah, sudah pernah closing, coba diingat-ingat. Nasabah yang kita berhasil closing, memenuhi kriteria ini enggak? Rata-rata pasti penuh. Kalau salah satu ada miss, pasti dia nggak closing. Nanti kita akan ketemu sama nasabah yang misalnya, oh nggak peduli keluarga gitu, nggak closing lah. Ya. Terus bikin janji. Nah, ini kan kesulitan berikutnya itu, ya apa caranya dapat janji sama orang? Nah, kan ini yang bingung kadang-kadang. Langsung datang, apa tiba-tiba bilang mau main-main, apa bilang mau sharing-sharing, apa bilang mau mampir, apa piye. Nah, kalimat-kalimat itu teman-teman boleh kembangin. Tapi secara prinsip ada dua cara. Yang pertama, cara yang terencana. Nah, kalau cara yang terencana ini berarti kita harus jujur di muka bilang, sekarang saya bisnis di Prudential. Jangan bilang gini, ada salah satu agenku, beberapa agen lah, pernah datang ngomong gini, iya kok, saya kira aku kerjanya A misalnya, tapi aku yang nyambi dari Prudential. Aku ya sambil ngerjain Prudential. Waktu kosongku pulang kerja tak isi ngerjain Prudential. Itu kalimat-kalimat nggak boleh terucap.
Walaupun kenyataannya seperti itu yang dilakuin. Teman-teman harus bilang bangun bisnis di Prudential. Wes balik lah sekarang. Gini-gini. Coba pikir ya. Kita nek punya agent. Kita kepengen cari agent yang nyambi-nyambi, apa agent yang serius bisnis. Apapun yang mau kita beli loh, bukan cuma Prudential loh. Betul? Teman-teman anggaplah beli produk yang lain misalnya. Teman-teman akan cari orang yang expert menjelaskan produk itu kan. Kalau sampai rusak, dia tahu cara benerinnya segala macam. Sama. Jadi kalimat sambil nyambi, ngisi waktu luang, itu hilangnya semua. Saya bisnis di Prudential. Loh, kamu enggak, misalnya kamu enggak kerja di perusahaan A gitu. Oh iya, betul. Saya ada di perusahaan A, cuman di luar perusahaan A ini saya sedang memulai bisnis di Prudential. Harus tegas ngomongnya. Kayak dulu aku susah ditanya orang gini, kerja di mana, Wil? Waduh, itu pertanyaan paling tak hindari. Yang rasanya aku tuh harus nek ngomong tuh muter-muter supaya orang nggak nanya ke situ gitu. Main nyebut Prudential tuh kayaknya kok aib gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kayak berdosa gitu nyebut Prudential. Oh iya Om, saya kerja di bidang keuangan, tak bilang gitu. Perusahaannya yang ngelola risiko sama investasi, unit link kan dulu. Perusahaan mana? Perusahaan Inggris. Apa perusahaan itu Prudential? Oh asuransi. Lah ujung-ujungnya sama aja gitu. Mending dari depan kita bilang kan. Nah itu satu ya. Jadi ngomong di Prudential. Terus yang kedua, kalau aku ya, aku lebih seneng ngomong tuh, aku boleh nggak mampir tempatmu? Kalau yang nasabah yang jelas sudah tahu ya. Mampir tempatmu, aku tuh kepengen tukar pikiran lah. Berapa hal tentang asuransi. Karena aku ada punya klien beberapa profilnya mirip kamu. Misalnya kalau orang lebih tua mirip sama Om. Nah, cuman aku ini kepengen nanya, Om kan Om pasti pernah beli asuransi sebelumnya. Ya aku badai aja lah, Om pasti pernah beli asuransi sebelumnya. Nah, aku tuh pengen tahu, nih jelas no kayak orang-orang kayak Om tuh kira-kira yang cocok di mana. Boleh nggak aku minta pendapat tukar pikiran? Ya kata-kata orang nek ngeliat kita baik-baik minta gitu ya dikasih kok maksudnya. Paling dia ngomong gini bercanda. Tapi aku nggak janji ngambil ya Win ya. Oh iya Om aku yang nggak janji jual lah bilang itu. Kan tinggal dibalik aja loh. Ya udah pas ketemu tukar pikiran biasa aja. Jadi aku pinjem pihak ketiga untuk prospek dia. Misal, contoh, Ko Andi itu misalnya pemilik perusahaan gitu ya. Ko Jeffrey juga pemilik perusahaan. Aku ini mau prospek Ko Jeffrey sebenarnya. Tapi aku pinjam namanya Ko Andi. Nggak tak sebut no sih. Cuman aku bilang gini, Ko Jeffrey, aku tuh besok, kemarin, ketemu sama nasabahku, profilnya persis kayak itu. Punya perusahaan, geraknya ya bidangnya, misalnya Ko Jeffrey ini, apa ya, katakanlah geraknya bidang distributor gitu. Ya itu ya foto distributor, cuman lain jualannya. Nah terus, aku sih nggak tahu, biasanya kalau distributor tuh apakah yang dilakukan nasabahku ini umum. Jadi dia ngeboni wong, apa ngasih utang sama orang misalnya 2 minggu, utang ke suppliernya 3 minggu, dia muter duit. Jadi dia nagih 2 minggu, bayarnya 3 minggu, punya spare 1 minggu. Nah, terus dia juga akhirnya untuk mengamankan putaran uang ini dia harus punya utang bank misalnya. Buat serap aja jaga-jaga kalau perlu. Kalau nggak dipakai ya udah. Kan plafonnya yang penting standby. Nah, akhirnya kemarin tuh aku ngobrol gini sama nasabahku. Uh, Utang bankmu ini, kalau seorang yang utangnya ada resiko, lunas nggak? Jadi orang yang minjem duit ke bank, tiba-tiba meninggal misalnya. Ini lunas nggak utangnya? Nggak lunas, beda sama utang consumer credit kayak KPR kan. Kalau itu lunas, kalau ini nggak. Nah, akhirnya aku tuh bilang sama dia, sebenarnya ini bisa diatasi sama asuransi jiwa. Menurut aku gimana? Akhirnya ya udah dia consider untuk ngambil ya senilai utangnya dia. Nah, kalau dari sudut pandangnya aku make sense nggak ide kayak gini sebenarnya? Aku pinjam namanya aku Andi untuk prospek orang lain. Nanti ke orang lain ya aku cerita mana? Misalnya, oh ya aku punya nasabah kemarin di daerah situ misalnya. Ya podo. Terus nasabah pertama ya apa nih kalau nasabah sebelumnya? Yang ngarang bebas teman-teman. Gampang kalau itu. Aku punya nasabah dokter misalnya, kan tinggal ngarang. Masih gak ono ya wis kan gitu. Nasabah timku misalnya, ya, boleh-boleh. Ya, jadi fokusnya itu pokoknya minta pendapat, tukar pikiran, udah. Kalau nasabah existing, gimana? Zaman COVID itu kan kita 2 tahun nggak ketemu nasabah. Ada yang pernah ngalamin ya? Kalau Yonatan mungkin masuk zaman COVID. Tapi kalau yang pernah masuk sebelum COVID, kesulitan terbesar kita adalah gimana cara kita ketemu nasabah yang 2 tahun tidak pernah ketemu. Aneh gitu, padahal kenal loh sebenarnya. Cuman karena 2 tahun tuh nggak pernah tatap muka gini. Mau bikin janji ketemu tuh kayaknya kok
wangel gitu ngomongnya. Padahal ya sebenarnya nasabahku tuh. Kok sampai nggak bisa ketemu itu kan lucu. Akhirnya aku cuma bilang, aku mau kasih beberapa update tentang polismu. Nah, biasanya nasabahku nih tak omong gitu, kok deg-deg mungkin, takut suruh nambah gitu. Tapi kan serba salah loh. Nek sebagai nasabah seneng diupdate apa enggak? Seneng loh. Ya udah aku datang bawa update. Aku nggak bilang, Om aku mau nawari produk baru, nggak pernah. Om aku boleh kasih update nggak tentang polisi Om. Yang tak lakukan selalu tak review ulang dulu. Kemudian baru aku kasih tahu yang baru itu apa. Karena orang tuh kan pada dasarnya gini loh. Nek buka asuransi 3 tahun lalu, memang dia inget lah polisi apa? Nggak inget. Nek bayar piro mungkin inget. Tapi dia buka untuk apa? Kayaknya nggak inget. Apalagi kalau dalam 3 tahun lalu buka, 2 tahun lalu buka, tahun lalu buka, misalnya gitu ya. Masa dia apa? Sing 3 tahun lalu buat apa, 2 tahun lalu buat apa, tahun lalu buat apa? Terus bingung masih. Nah, sehingga kita perlu bilang, aku mau update sesuatu. Nah, terus bilang mau update sesuatu, ya wis datang. Nah, ya review lagi, terus kasih tahu yang baru itu ada perkembangan apa. Kalau diambil konsekuensinya apa, nggak diambil apa. Rekomendasiku yang ini aja. Ya udah kayak gitu aja. Kerja jadi konsultan gitu teman-teman. Kasih update. Terus yang terakhir kalau dia nolak ketemu, kasih tahu. Nggak ada kewajiban beli. Aku ya nggak niat jualan. Kan aku bilang mau diskusi. Tapi nek kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah, biasanya orang kalau sungkan kalau udah digituin. Ya udah datang, tapi aku nggak janji beli ya. Ya aku nggak janji jual juga kok pokoknya. Tapi nek teman-teman udah bilang nggak janji jual, yo hari itu aku stick jangan mau jualan. Misalnya dia nanya nek umurku berapa, besok aja. Hari ini aku lagi nggak mau jualan. Disindir balik gitu. Aku pernah gitu nona nasabah. Tak ajak ketemu 2 3 kali menghindar terus. Akhirnya aku penasaran loh. Ini wong iki ono masalah apa mbak aku? Wong berantem ya nggak pernah. Aku salah ngomong ya seingatku nggak pernah gitu loh. Ternyata dia itu mungkin takut tak tawari, sungkan ya nggak ngambil. Akhirnya ya ngomong gitu, Win, aku tak ketemu kamu, tapi aku nggak beli loh ya. Cuman ya udah aku bilang mau diskusi ya udah boleh gitu. Tapi aku nggak beli loh. Oh ya om, tenang aja. Ngobrol. Nanya, nih aku ambil istriku berapa? Tak bilang, terus besok ayo, aku hari ini nggak jualan. Terus dia kok gak enak mungkin. Oh, enggak apa-apa. Enggak, wes aku mau ke Malang hari ini enggak jualan tak bilang. Terus besok aja, Senin aja tak bilang. Besok aja itu. Enggak mau. Komit tuh. Nah, Seninnya tak telepon. Om, yang punyamu kemarin udah tak hitungin. Aku tak datang tempatmu ya, tak jelasin ya. Kan dia sudah kepengen tahu. Ya langsung ya ngomong kayak gitu. Nah, kan aku janji nggak jualannya hari pas ketemu pertama. Nah, hari berikutnya kan nggak ada perjanjian. Ya, aku boleh jualan hari berikutnya. Pokoknya hari itu aku nggak jualan kan gitu. Nah, ya udah. Jadi intinya nasabah tuh harus sekali-sekali teman-teman berani kasih apa ya? Kayak satu hal yang membuat dia tuh aku nggak pernah diginiin sama agent gitu. Jadi jangan mau jadi agent tuh gini loh. Kayak aku ngemis-ngemis. Nah, datangan tuh gini nasabah tuh enggak. Lalu dia klaim loh teman-teman yang bayar lebih gede kok. Nah, ngapain bingung nih dia nggak mau ngambil? Kecuali nasabahku satu iki tok. Nah, itu aku bingung. Jadi nasabahku 10, 100 ya tak bingung. Satu tidak mau ya saya 90 sih mau misalnya. Masalahnya nasabah kita tuh kurang banyak. Mesti itu tok masalahnya selama ini. Karena ya tadi itu wis iki kayak gak iso, iki ngene, iki ngono, cari sing kayak orang-orang sing di bawah kita gitu loh. Itu yang terencana ya. Yang kedua kalau nggak terencana ini yang kebetulan-kebetulan. Ke tim juga gitu. Yon, aku kebetulan lagi ngarah deket-deket rumahmu, kamu lagi nganggur nggak? Nanti ketemuanku sejak jam 3, nanti sejak jam 1 misalnya. Makan sebentar yuk. Nah, Yonatan nggak iso telepon ke Yohanes. Kok iki aku mau ketemu uang jam 3, iki saya jam 1 seperempat. Terus aku ini keisuan nih langsung datang ketemu sebentar yuk. Nah, kan tinggal coba ya mana sih berhasil gitu. Lewat daerah Maijen ya telepon nasabah semua yang sekitaran daerah sini. Oh ya mampir ya mampir langsung. Nah, biasanya aku sering kayak gitu, teman-teman. Jadi, jadwalku itu sebenarnya misalnya ke timur, cuma ke satu tempat, Dharma Husada. Gitu. Ya, wes kalian telepon-telepon nasabah yang sekitaran situ. Jadi, misalnya dapat 2 3 orang, kan lebih efektif gitu kerjanya. Nek, tanya aku, cara terbaik untuk prospek itu sistem cluster. Cluster itu artinya misalnya, aku hari ini ke Graha Family prospeknya. Ya udah, beresin semua nasabah yang sekitaran Graha Family. Graha, Citraland, misalnya Darmo Permai, ya itu beresin semua. Jangan mencela-mencelok ini. Pagi nang Araya, siang nang Graha Family, malam nang Perak. Itu buang waktu.
buang waktu, buang bensin, buang tenaga. Akhirnya kita jadi supir Grab, bukan jadi agent prudensial kayak gitu. Waktu entek di jalan. Ya, jadi tidak terencana tuh sambil ke rumah sakit, sambil ke nasabah, sambil ke kantor mau meeting, ya wes iku. Ada noe. Minta waktu mampir bentar karena kepagian kalau langsung. Terus gitu toh intinya. Kan orang nggak mungkin tanya gini loh, lo kan mampir mau nawarin aku apa? Ya jelas kok mau ke klien kepagian mampir toh, ya nggak oleh ya wes kan gitu. Nah, ini nggak boleh gimana? Waduh, sorry Win, aku lagi nggak iso. Ya wes besoknya aku lewat mana, kontak telepon mana ya. Nah, wes gitu toh. Lewatnya kira-kira ya dijarak lah, ojo besok mana. Terus besok nggak iso, besoknya mana. Lagi curiga kan gitu. Ya misalnya jarak 3 hari mana, atau 5 hari lagi gitu. Nah, wis lewat 5 hari. Kan besok no, nggak aku pasan mau nyambangin nasabahku dek Maya pada lagi misalnya gitu. Kan sih masuk akal ya beda 5 hari tuh. Nek ben hari ditelepon orang sing sama bilang kebetulan opo, kebetulan opo. Suwe-suwe pikirnya deh kebetulan mau janjian be aku mungkin itu. Gitu ya. Jadi kebetulan-kebetulan itu harus make sense. Jangan bikin kebetulan yang terlalu mengada-ngada. Oke, gampang? Teori ini gampang, prakteknya yang susah ya. Terus, sekarang kalau udah ketemu, ngomongnya apa? Kan biasa nanya kabar gitu ya. Ini tips ya, tapi tidak 100% betul. Kalau nanya kabar, orang sudah berkeluarga, usahain nanyain anak. Jangan nanya pasangannya. Soalnya gini, kita tuh nggak tahu, misalnya si Yonatan, misalnya prospek ko Andi gitu ya. Nanya kabar istrinya ko Andi misalnya gitu. Lo kan orang sing tipenya ditanya ngono ya wes gak popo. Ada orang sing ditanya ngono mungkin dia merasa lo aku kontak-kontak bojoku misalnya gitu. Atau ada orang sing mungkin yo sebetulnya enggak apa-apa ditakon. Tapi pagi itu kok Andi mari berantem sama bojone misalnya. Jadi nih begitu ditanya ya apa kabar Cece ku? Curhat deh 1,5-2 jam tentang istrinya. Kan jadi tak jadi prospek. Gitu. Misalnya pergi ke Ko Jeffrey gitu. Ya kan kasusnya sama tuh. Tapi nek nanya anak, cenderung nanti kan orang ceritanya apa nih anak? Masih anaknya nakal, mari bikin dia kamu tadi pagi. Ini ditakon uang jawabannya apa? Wah, anakku ciamik, ini di sekolah ini, ngono, betul nggak? Oh, yo sih, yo sih. Rencana memang mau sekolah di mana? Ya suruh aja. Setiap jawaban yang dia jawab, itu kan sebenarnya sedang mengatakan taraf hidupnya di mana. Contoh misalnya, anakku sekolah di Sincung, misalnya. Bisa badai dong, uang sekolahnya berapa sebulan? Kira-kira nawari premi di atas 2 juta apa di bawah 2 juta? Atas. Di bawah ya boleh, cuman kan kamu sing rugi. Kamu bayar uang sekolah yang mungkin 3-4 juta. Kan kira-kira gitu. Nasabah bilang, oh iya, anakku itu sekolah nang misalnya Inggris gitu. 1 bulan bayar piro kode Inggris? Oh, ya mungkin ya setahun tak hitung 2 miliar misalnya. Oh iya, kita tawari UP 1 miliar. Ada yang salah? Nggak salah sih. Cuman buat orang ini, ngapain dia beli? Dia bayarin anaknya sekolah. Teman-teman tahu nggak artinya bayarin anak sekolah? Uangnya dia tuh lebih dari itu. Kan nggak mungkin gini loh, punya uang 2 miliar, tak pakai nyekolah anak-anak semua. Mungkin nggak orang ngelakuin gitu? Nggak mungkin. Nek dia bayari anaknya sekolah 2 miliar, kira-kira uangnya minimal berapa? Ya mungkin 10-20 kan. Terus buat tawarin UP 1M ini buat apa? Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tidak ngambil, mungkin yang ditawarin kurang besar, bisa juga. Pernah salah gitu nggak, Win? Pernah. Nasabahku investasi di dekat stasiun kereta cepat yang Tegal Luar tuh, dia punya lahan berapa hektar gitu. Dia investasi sekitar 650 triliun, kongsi sih. Aku tahu dikasih tahu nasabah yang lain. Aku nggak tahu dari mulutnya dia. Dulu pertama kali tak tawarin UP cuma berapa? 5M, kok nggak pernah dijopo ya? Aku ini sampai penasaran. Begitu aku dengar dari nasabahku, oh pantesan. Aku tahu kenapa dia nggak ngambil. Satu kali pernah ngambil 100M. Ya itu sebenarnya bukan uang gede juga buat dia, dibanding investasinya. Tapi kan minimal lebih make sense untuk ditawarin daripada yang 5M tadi gitu. Loh, premi ini gede tapi Win. Ya udah apa-apa, aku punya duit kok. Gitu ya. Jadi yang harus ditanya, punya asuransi nggak? Sudah pernah beli polis belum selama ini? Sudah pernah beli asuransi belum selama ini? Orang biasanya bisa jawab gini, oh punya. Itu bisa, kalau jawab sampai punya. Terus kalau ditanya lagi, asuransimu apa? Nah, mulai gelagapan biasanya. Mulai, istriku sing ngatur, misalnya semua gitu. Takon istri ini bilangnya suamiku sing ngatur gitu. Suami bilang, oh ada di sekretaris polisi, lempar-lemparan bulat gitu aja biasanya.
Jadi nek punya tahu, tapi manfaat apa aja biasanya nggak tahu. Tapi andai kata ketemu nasabah yang tahu gimana? Nah, aku pernah ditanya orang, kalau ketemu nasabah yang tahu isi polisnya apa dan bisa nyebut, tanya, kapan terakhir diupdate? Kamu laku no penyesuaian terhadap polis itu terakhir kapan? Kalau dia bilang sudah, oh, wis 2-3 tahun lalu, atau 5 tahun lalu, menurut teman-teman masih relevan nggak? Wis nggak. Biaya hidupnya pasti berubah kan, 5 tahun terakhir ini. Mungkin zaman dia naik pesawat, saya naik ekonomi kelas, saya bisnis wis maju, ganti bisnis kelas misalnya. Nah, berarti kan pengeluaran udah beda. Dulu mungkin waktu ngerintis usaha, saya pakai mobil biasa-biasa, sekarang mungkin dia harus beli mobil lebih bagus misalnya. Nah, berarti kan kalau sudah lama tidak diupdate, ya kita tinggal nawarin boleh diupdate nggak? Boleh kasih update nggak? Kamu kan sudah lama mungkin nggak terima update-update tentang asuransi. Jangan bilang mau nawarin sesuatu, bilang mau ngasih update. Terus tanya, dulu kamu buka polis yang A, B, C, D, E itu, ingat nggak tujuannya buat apa? Ada yang ingat, ada yang enggak. Kalau dia bisa jelasin nggak apa-apa, justru bagus. Tinggal kita hitung angkanya, masih relevan nggak? Misalnya ini dia bilang, dokter misalnya, jawab proteksi income, proteksi penghasilan. Tapi 5 tahun lalu, atau 3 tahun lalu. Nah, kira-kira angkanya masih relevan nggak? Begitu nggak relevan. Ada penambahan nggak, teman-teman? Ya udah, sederhana aja kan. Jadi kalau orang sudah punya dan sudah tahu tentang asuransi, masih bisa diselling kok, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu ini loh, pertanyaan kedua nih loh, kapan terakhir diupdate-nya? Itu pertanyaan paling penting. Kalau nggak tahu, gampang, tinggal bilang apa? Buku polismu, sini bawa ke aku semua, tak rangkumi satu lembar, tak jelas no balik. Terus gitu toh. Nek nggak tahu lebih gampang. Nek sudah tahu ya diajak diskusi. Yang kapan terakhir tadi punya apa aja, ya tinggal angkanya kita sesuaiin. Ini kalau yang sudah punya asuransi. Jelas? Ada yang mau ditanya? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak usah ditinggal. Ya besok-besok kan di info yang lain lagi. Berarti kan dia nggak perlu direview. Ya langsung mungkin, oke, kalau sudah pernah gitu kan harusnya jawabannya dia tahu, Ci. Punya manfaat apanya, detail kapan terakhir diupdate, pasti tahu. Pasti bisa nyebut nah itu. Dan dia bilang, oh sudah pernah direview misalnya gitu. Aku akan tanya, dari hasil reviewmu apa yang kamu punya? Terakhir kapan diupdate? Oh ya aku saran aja kok, yang bagian ini boleh nggak kamu coba timbang-timbang. Ini kan sudah lewat 3-4 tahun misalnya. Coba hitung ulang. Kok menurutku pasti ada adjustment. Dulu anakmu belum berangkat ke mana ke Amerika sekolah misalnya, sekarang udah berangkat. Nah, itu kan ada resiko tambahan di situ. Mungkin secara modal usaha segala macam akan ada resiko tambahan. Nah itu. Jadi pertanyaan kapan terakhir diupdate ini paling penting. Orang begitu nggak ngerti masalah pertanyaan ini, selesai, wis. Bingung mau ngomong apa. Bingung mutar-mutar nyari celah terus ngomongin gini toh. Iya, wongnya nggak gelem. Selesai, wis. Ini kalau sudah punya asuransi. Kalau belum punya pertanyaannya simpel. Loh, kamu nggak punya ini kenapa? Sudah pernah ada yang jelasin belum? Itu pertanyaan pertama. Betul. Kalau orang belum punya kan harus ditanya loh. Sudah pernah dapat penjelasan apa belum? Nah, kalau dia bilang sudah, ya pertanyaan kita kenapa nggak diambil? Jadi nggak usah bingungin presentasi dulu. Tanya dulu kenapa nggak ngambil. Boleh tahu pertimbangannya nggak? Kan akan muncul HO. Nah, HO itu beresin dulu. Baru kita presentasi setelah HO selesai. Kalau dia bilang misalnya, oh belum, aku belum pernah dijelasin. Nah, kalau dia bilang, serius kok nggak pernah ada yang jelasin. Bener nggak pernah ada yang jelasin, misalnya. Anggap orang ki hidup di hutan, misalnya gitu. Nggak punya konco agent, kok kebetulan banget gitu ya. Ya wes, minta izin untuk jelasin. Ya wes, kok nggak pernah dijelasin, tak jelas no ya. Ya kan tinggal gitu. Kesimpulanku sederhana. Kadang agent itu terlalu rumit sendiri. Bingung dewe mau ngomong apa mbak nasabah. Lo tinggal diikutin aja kok. Kan gampang banget. Lo nek belum pernah dijelasin gimana? Ya minta izin jelasnya loh, selesai. Kok nanya cara gimana? Itu kan sama kayak orang gini. Orang belum pernah makan karena nggak tahu di situ ada makanan. Terus ya aku cara ngajak nanggono. Ya tinggal diajak ya, ayo makan. Kamu kan belum pernah kita coba kan selesai gitu. Sama ya. Ini kalau ketemu orang yang tidak punya ini yang paling berat kalau berlawanan dengan keyakinannya dia. Misalnya, oh agamaku melarang aku beli asuransi, nah itu yang paling angel. Tapi selama keberatannya bukan masalah keyakinan kayak masalah agama dia nggak boleh no beli asuransi gitu, rasanya bisa diberesi selama punya uang, gitu ya.
Jadi tak ulang, kalau belum pernah punya asuransi, tadi pertanyaannya apa? Nggak punya ini sudah pernah dijelasin belum? Kalau sudah pernah, kok nggak diambil? Kalau belum pernah, ya tinggal minta izin jelasin. Terus apa yang harus disampaikan ke nasabah? Ini udah mulai belum? Speaker reference. Nah, apa yang harus disampaikan ke nasabah? Satu, konsep uang. Jadi konsep uang itu yang tadi, salah satunya segitiga tadi dulu. Nah, itu bagian dari konsep uang yang kita harus sampaikan. Jangan sampai gini, orang tuh nanti mikir, loh, aku nggak mau invest di asuransi. Pernah nggak dapat kalimat gitu? Rugi invest di asuransi, Win. Mending aku beli saham, beli ruko, beli tanah. Nah, karena dia nggak tahu posisi asuransi di mana gitu. Nah, itu harus dibenerin dulu. Jadi kalau aku begitu agentku konsul, dia pertanyaannya orang ini nggak mau invest di asuransi. Oh, itu pasti salah prospek gitu. Ada sing salah gitu dari cara dia ngomong. Nah, nggak mungkin sampai ke situ. Terus rekomendasi program apa yang dia butuh setelah kita ngomong konsep uang dan kita tahu masalahnya apa. Yang terakhir kasih tahu poin-poin penting syarat sama ketentuan produk asuransi. Nanti ada detailnya, tapi yang terakhir ini misalnya gini. Dulu aku pernah salah. Misalnya mau prospek tentang PPH Plus atau Purwell gitu ya. Itu kan poin 16 misalnya. Tak jelaskan situ-situ. Lo baik buat nasabah sebetulnya. Cuman pertanyaanku simple. Memang nasabahnya apalah? Kan dia nggak mau tahu juga gitu. Yang dia mau tahu kalau aku masuk rumah sakit, what to do? Oke, pilih kamar sendiri, misalnya gitu. Oke, pilih kamar berdua. Jadi sejak itu aku belajar. Kita bukan lagi jadi trainer prudensial dan trainer agent. Jadi kalau berhadapan dengan nasabah, kasih tahu poin-poin yang penting dia harus tahu. Misal, kok kalau kecelakaan, jangan dipijat dulu. Kok bawa ke UGD dulu. Nah, hal-hal kayak gini orang masih tahu. Sampai UGD dilihat. Kalau enggak apa-apa, besok pijetin oke. Kalau kenapa-kenapa, ya terserah. Mau rawat jalan boleh sebulan lagi, mau rawat inep, ya perlu nih kan, tergantung operasi atau apa, misalnya gitu. Ini kalau kecelakaan kasusnya. Terus contoh, kalau perlu nginep kok, kamar yang sendiri yang paling biasa ya. Jangan upgrade kecuali dikasih gratis sama rumah sakitnya. Pokoknya jangan minta ini loh. Kok cilik ya kamarnya? Di rumahku lebih gede tuh kok iki kamarnya. Terus aku minta sih gedean iso enggak? Nah, ini masalah ya kayak gini. Nah, kasih contoh tuh kayak gitu loh teman-teman. Maka kalau itu benar ya, Bu, maka pengobatan sing lain itu harusnya on bill. Mau dokternya kayak mau operasi nih, mau obatnya selama sesuai dengan standar medis Indonesia ya, itu harusnya oke. Kecuali tidak standar. Misalnya, kalau orang stroke, standarnya apa pengobatannya? Operasi misalnya. Wes aku wedi di operasi DSA ya wes. Nah, ini nggak standar. Ini nggak dibayar wajar karena nggak standar, Bu. Nah, kasih contoh tuh kayak gitu loh teman-teman. Terus misalnya, kalau orang penyumbatan jantung, standarnya diapain? Kateter, pasang ring, atau bypass. Waduh, aku gak wani ini operasi gitu. Tak minum bawang putih saat-saat. Iki ono sing jual bawang putih kata api, so ngeluar noplak. Nah, itu pasti gak diganti, wes. Nah, jadi nasabah masih ngerti poin-poin penting tok. Yang paling penting masa tunggu. Itu nggak boleh lewat sebut no. Masa tunggu dan 2 tahun pertama sangat mungkin reimburse. Kalau kesehatan ya, kita harus jelas soal itu. Sakit kritis, 3 bulan, 90 hari, 3 bulan pertama, nggak bisa klaim. Nah, jadi hal-hal yang begitu-begitu aja yang disampaikan teman-teman. Jadi ingat, mulai sekarang kalau belajar produk, kayak kemarin Purwell kan, oh, siapa sih nggak bingung lihat Purwell? Melok training ke TP mulai-mulai aku Mbak Yonatan, Mbak Yohanes, wis cari makan wis iki ngeluh dulu training kayak gini nih. Gurung multiplier rumah sakitnya kayak gini, kategori A, B, C, D, E, F. Aku harus berpikir tenang naik gunung dulu teman-teman, baru iso ngelihat situ-situ gitu ya. Coba teman-teman duduk tenang, lalu mulai berpikir, mana yang nasabahku perlu tahu, mana yang nasabahku nggak perlu tahu. Misalnya kategori A, B, C, D, E, F menentukan multiplier 1 apa 2. Jangan nyampe no model gitu bikin nasabah. Tak jamin pusing nasabahmu. Langsung aja misalnya gini, kok, nek rumah sakitmu dari sebelum perawatan inap dan setelah itu sama. Yang penting pas kon rawat inap, dia priority hospital. Kalau sebelum atau setelahnya berubah status, nggak masalah. Tapi kalau ini tempat sing beda-beda, misalnya pertama UGD di mana, rawat inap di mana, kontrolnya di mana, yang harus dipastikan adalah pas rawat inap sama pas kontrol itu harus priority. Sebelumnya bebas. Jadi sebelum ini paling gampang, prudential cincai wis. Nek sebelum. Pas nginep saiki dan setelahnya wajib priority. Tapi kalau kanker cuci darah, sebelum, pas rawat inap dan setelahnya wajib priority semua.
Nah, misalnya kayak gitu, nggak usah dihafalin kok. Nek kejadian telepon sama aku ya, aku tak jelasin. Nah, misalnya gitu loh teman-teman. Jadi nyampe no point dan syarat ketentuannya nggak usah terlalu ribet. Ben nggak stres nasabah kita, gitu ya. Nah ini konsep uang. Konsep uang itu sederhana. Nasabah kan kerja, kerjanya iso macam-macam lah. Mulai dari sing halal kayak buka bisnis, sampai sing aku pernah dengar temanku punya nasabah judi online kan. Nah, ya, ya mungkin ono lah orang kerja gitu kan. Maksudnya sebagai profesi utama loh, bukan sebagai hobi gitu ya. Nek hobi kan sering kita lihat ya. Nek ini enggak, memang kerjanya jadi bandar judi kan. Tapi ya bu di SP aja diakui jadi apa ya aku ya nggak ngerti. Tapi intinya apapun pekerjaan nasabah itu, intinya kan dia dapat penghasilan. Ada yang bentuknya keuntungan, ada yang bentuknya gaji, ada yang bentuknya komisi. Kalau agent apa bentuknya? Komisi misalnya. Kalau misalnya kayak sales mobil apa? Komisi dan gaji. Nah, dia ada gaji tapi kecil plus komisi. Kalau dokter apa? Dokter itu banyak. Gaji rumah sakit, praktek pribadi, operasi, sponsor obat dan lab. Nah, misalnya gitu. Jadi kita masih tahu dari mana nasabah kita dapat duit itu penting. Produk yang akan kita jual nanti. Tapi intinya penghasilan ini muncul karena harus bisa kerja. 90% orang Indonesia di situ. 10% lainnya yang mungkin kayak gini nih, kayak nek lihat grup Jarum loh. Uangnya bingung dia Pak No, turu-turu juga ente sampai beli klub sepak bola cilik loh di Italia. Aku kemarin pergi ke Lake Como tuh lihat itu ada tempat opo kok kayak welek kayak ruko-ruko gitu, datangnya stadion bola yo. Nah, itu punya Jarum ternyata, Como FC itu. Setelah 20 sekian tahun masuk ke Serie A, gara-gara di-funding sampai Jarum. Nah, ini contoh uang pengangguran wis nggak butuh duit, dianya nggak kerja, tapi tetap dapat penghasilan. Problemnya dulunya kan nggak gitu. Dianya bisa gitu, anaknya belum tentu kan. Nah, itu loh yang kita masih sampaikan. Jadi kalau ketemu nasabah gitu ya nggak usah bingung. Dianya mungkin nggak butuh asuransi, tapi keturunannya tetap butuh lah, menurut Google. Intinya dari penghasilan ini kan kita lihat dulu, kebutuhan hari ini terpenuhi nggak? Kebutuhan itu ya ikilah, cicilan, atau mungkin dia sewa tempat tinggal, cicilan kendaraan, atau mungkin dia kalau nggak ada ya nggak apa-apa, biaya operasional, uang dapur, pendidikan anak, bayar asuransi ya masuk di sini sebetulnya. Pokoknya bulanan berapa semua. Kemudian kalau dari sini orang sudah cukup, biasanya orang akan mulai tanya gini ntar. Aku tahu nasabahku naik taraf hidupnya meningkat tuh mulai gini. Dulu tawari polis cuma beli kesehatan tok 500 sebulan. Tiba-tiba telepon aku ngomong gini, Win, di Surabaya kita mau makan enak di mana ya? Nah, ini mulai akhir duit ini berarti. Aku nek ono tamu datang mau tak ajak makan kepiting sing enak di mana ya? Kan aku jawabnya susah karena aku nggak tahu kantongnya berapa kan. Paling ya nek harga biasa-biasa mungkin pun ke layar oke. Nek mau bayar mahal sing Bites berapa satu juta satu ekor nggak suwe posting oh ada di Bites oh ya berarti terus punya duit iki saiki gitu loh. Itu kan gampang mbak nasabah sebetulnya itu. Terus mulai tanya aku nek liburan ini enaknya ke Jepangnya kapan ya berangkatnya. Nah masih sense gitu-gitu loh teman-teman. Ya lagi akeh duit iki berarti gitu. Terus mulai nanya uangku kayak enaknya tak invest di mana ya. Orang kalau sudah bisa tanya uangku tak invest di mana artinya apa? Dia lagi mau ngasih tahu kita aku ini lagi banyak duit. Agent tuh aku seneng nih ada pertanyaan kayak gitu. Oh, Win, uangku ini enaknya tak taruh mana ya? Ini orang banyak duit berarti. Coba bayangin, kalau orang lagi bingung bayar cicilan rumahnya dia, mungkin nggak akan nanya kayak gitu. Sing ono dia nanya gini, Win aku kun duwe emas iki pas kawinan ini. Enaknya tak dol nang di sing harga tinggi. Kan gitu tuh. Nah, jadi teman-teman mesti bisa baca situasi orang tuh ada di mana, gitu loh. Nah, tapi yang intinya gini, dari penghasilan setelah kebutuhan hari ini cukup, maka dia akan mulai siapin masa depan. Invest. Mulai dari yang benar sampai yang bodong. Nah, orang yang investasi bodong tuh pilihannya dua. Sangat banyak duit, sehingga dibuang pun nggak masalah. Dan yang kedua, sangat butuh duit cepet. Sehingga mau nggak mau harus gambling. Dulu robot trading menyelamatkan hidup nasabahku loh, waktu COVID. Dan dia orang yang sangat beruntung, dia tarik persis sebelum perusahaan itu tutup. Tapi yang kayak gitu mungkin 1%. Yang 99% ini sing tambah gede sing digulung di situ kan. Dia kok pas narik hari ini kira-kira 2 hari tutup perusahaannya gitu. Katanya tak tanya lo kok bisa gitu, nggak bilang. Iya, hatiku tak enak, 3 hari nggak bisa tidur kan. Kayak kok
tarik lah. Istri nggak pernah ngomong masalah duit, tiba-tiba nanya, uangmu itu ya apa? Gurung mau tarik. Akhirnya kena penalti, dia tarik tapi selamat 3 hari itu nggak hilang uangnya. Berarti aku tahu, berarti lagi punya uang nganggur sih. Kan bisnisnya udah bagus, uang robot trading ditarik, lagi punya uang nganggur, tawarin polisi. Nah, jadi ini ya sense teman-teman ya, lihat orang begitu nanya invest di mana, punya duit. Cuma masalahnya dia nggak mau uangnya ke insurance. Nah, itu yang sering terjadi. Duit punya, cuman nggak mau dibuang ke insurance. Tugas kita adalah membuat bagaimana buangnya ke insurance. Itu aja sebenarnya kan. Dana darurat. Iki anggapannya kalau aku punya anak kecil tuh kayak pampersku. Anakku sudah tak latih. Kalau mau pipis bilang, pergi ke WC. Sudah bisa. Cuma sekali-sekali kalau masih perjalanan jauh naik pesawat ya tak pakai no pampers. Kenapa? Dan naik ngompol ngerepoti siapa? Iku Singapore Airlines sana nih anakku ngompol dia bongkar karpet sak pesawat itu. Harus dicuci kan? Nah, sama asuransi juga gitu. Kalau aku bilang mana nasabahku simpel kok. Kamu nyiapin dana darurat opsinya cuma dua. Pakai asuransi boleh, bukan asuransi juga apa-apa. Siapa sih yang bilang dana darurat harus asuransi? Emang ada undang-undangnya? Tak kasih cuman gini, atau gini om, pengalamanku, nih orang sing kaya-kaya, sukanya pakai asuransi. Itu kalimat penting teman-teman. Kenapa itu kalimat penting? Coba jawaban. Orang sukanya jadi orang kaya, orang biasa, apa orang hidup susah? Dan orang Indonesia, kebanyakan coba tanya deh, Yonatan kan perencana keuangan, memang dia sekolahnya itu. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang ngambil keputusan keuangan karena analisa, dibanding yang ikut-ikutan temen? Sedikit. Gampang lihat deh, orang Indonesia ketipu kayak model investasi bodong itu. Dari tahun ke tahun muncul perusahaan bodong dan selalu ketipu. Berarti kan nggak pakai analisa waktu masuk, ya nggak? Terus orang Malaysia tuh ya pinter, nih buka perusahaan gitu di Indonesia, nggak di Amerika. Nggak payah nggak di Amerika. Nah, jadi sebenarnya buatlah asuransi ini. Orang tuh ikut-ikutan koncoy beli, bisa nggak? Kadang tuh aku gini caranya. Ini boleh dipakai, tapi nggak tentu berhasil ya. Aku lihat Instagramnya Ko Wibi misalnya. Ternyata dia konco sama orang namanya siapa? Ko Jeffrey misalnya. Oh, berarti konco. Ko Wibi kalau Ko Jeffrey ini minimal tahu. Masih konco nggak konco kan aku nggak ngerti. Aku nanya pas ketemu Ko Wibi, kok kenal sama Ko Jeffrey ya? Oh, ya misalnya tahu-tahu tok. Kenapa, Win? Enggak, aku kemarin Ko Jeffrey mari ngambil asuransi mbak aku. Ngambil apa yang akan dia jawab? Ngambil opo? Orang Indonesia itu kan kepo tuh. Ngambil opo? Kasih tahu nggak? Baiknya dikasih tahu nggak? Ya aku tak tanya dulu. Loh, aku mau tahu kenapa? Mau melok ngambil. Loh, enggak, aku pengen tahu BAP karena aku mau ngambil. Oh ya wes, yang itu tak ceritai. Lah aku enggak jawab pertanyaannya, cuman tak ceritai yang dia ambil apa. Terus dia ngambilnya piro? Yo enggak iso disama. No, kan kebutuhannya kok IB kalau kok Jeffrey kan lain. Nah, tak kasih rule ngitungnya gimana gitu. Jadi dana darurat boleh asuransi, boleh bukan asuransi, bebas. Cuman orang kaya kenapa suka pakai asuransi? Karena ada yang namanya leverage point. Leverage point itu tulisannya gini. Ah, tulisannya kayak gini. Leverage point itu gini loh. Teman-teman, kalau orang umur 30 buka PCB 1 miliar, premi berapa kira-kira? Bayar 5 tahun. Totalnya 200 jutaan ya. Berarti setahunnya kira-kira sekitar 40 juta lah kita ngomong ya. Harusnya, nek kita tuh dana daruratnya non asuransi. Jelas ya. Aku naruh uang 40 juta, bisa menjamin resiko berapa? 40. Nek resikonya 1 miliar bisa nggak? Nah, iso uangku baru 40. Nek aku sekarang sudah tahun kedua, aku ngumpulnya 80 juta. Berarti berapa resiko yang aku bisa jamin? 80. Tahun ketiga 120 juta. Berapa resiko yang sudah dijamin? 120. Setelah tahun kelima 200 loh. Berarti resiko yang dijamin maksimal 200. Orang kaya nggak suka. Titip sama asuransi.
Dapat UP berapa? 1 miliar. Uang yang tidak di standby berapa? 200. Kalau ada apa-apa, dia siapin uang berapa? Itu namanya leverage point. Dan ini tidak ada di produk non asuransi. Sialnya cuma itu kok. Jadi kok suka nggak suka sama asuransi. Nek mau dapat kemudahan ini harus beli asuransi. Karena kemudahannya cuma ada di asuransi. Kok bawa aja ke bank kalau bisa. Jadi jangan compare kok asuransi nggak dapat bunga dan lain sebagainya. Lain. Terus sekarang kalau misalnya bilang asuransi nggak dapat bunga, tak tanya balik. Aku beli properti 1 miliar. Wes, oh, tapi aku mau bayar cuma 200. Kira-kira sertifikatnya keluar nggak? Ya nek iso diparuh dibagi tanahnya, cuma dikasih paling pucuk belakang 1/5 kan. Tapi kan prinsipnya nggak bisa loh. 1 miliar ya bayarnya 1 miliar. Loh, tapi kan properti berkembang, Win. Lah ya kan kalau mikirnya gitu ya sekarang podo ae. Kan punya uang 1 M toh. Taruh di asuransi 1 M ya 5 M berarti standby-nya kan. Anggap itu leverage point. Leverage point ini sangat sering dipakai sama pengusaha, teman-teman. Kenapa? Karena begini. Bayangin, bagi pengusaha yang penting apa? Ada yang lebih penting dari cuan, cash flow. Semua pengusaha sangat mementingkan yang namanya cash flow. Bahkan pengusaha berani utang, bayar bunga yang tidak pernah kembali loh bunga ini, demi sebuah cash flow. Betul? Loh, kalau nggak ngapain? Aku untung, tapi aku harus bayar bunga, bagi-bagi untungku ke bank. Tapi dia mau lakuin itu untuk yang namanya cash flow. Jelas ya? Nah, segitu mahalnya arti kata cash flow. Jadi kita harus bisa ngomong gini tok misalnya. Kok Jeffrey, kok kan pengusaha. Daripada standby 10 miliar, misalnya mau jual prestis gitu ya. Daripada standby 10 miliar kok di rekening bank. Kok mau nggak standby 3 miliar aja? Tapi ini ada apa-apa ya 10 miliar. Jadi 7 miliarnya pakai osing lain. Wis. Sembarang aku mau invest ini, mau happy-happy, mau nyekalo anak-anak ke luar negeri, jangan 10 miliar ke rekening emang. Misalnya gitu. Loh kok bisa, Win? 3 miliar jadiin premi misalnya. Maka karena 3 miliar jadi premi, kalau Ko Jeffrey ada resiko, dia dapat 10 miliar tetap kan. Nah, saya Ko Jeffrey punya uang nganggur berapa? 7 M berarti itu. Kan 10-nya dipotong premi 3, sisa 7. Loh. Ini kita datang konsepnya gini tok loh, sederhana kan? Bahagia nggak orang kira-kira? Orang yang selama ini udah terlalu khawatir akan hidupnya, pakai non asuransi untuk dana darurat, dia simpen semua uangnya. Begitu tahu, oh asuransi bisa gitu ya. Nah kan sudah dinikmati uangnya berarti sekarang. Mau expand nggak berani, karena takutnya masuk rumah sakit sing bayar siapa. Ya wis beli asuransi langsung expand bisnis. Nah, jadi asuransi ini memberi cash flow untuk apa? Ngasilin penghasilan lagi. Pada saat ada resiko, ya kebutuhan, persiapan masa depan, termasuk rencana darurat kita tuh aman. Jadi yang kita jual tuh keamanan sebetulnya teman-teman. Nggak usah bingung, di compare. Fungsinya beda. Aku lah mending taruh emas, Win. Piro tahun yo naik. Nek ketemu orang gini, tak kaplok beneran teman-teman. Aku mau ngomong gini toh. Daripada kon taruh emas yo, mending kon beli tas Chanel. Buktinya omonganku. Aku tuh kemarin ke Milan. Eh, aku bareng ngambil satu anak SB33, dia beliin istri tas Dior. Aku tanya sekarang berapa, Cik? Dia bilang 5.500 euro lah tas itu kira-kira. Aku cukup kaget. Karena itu tas Dior, 5.500 euro itu berarti kalau tak rupiah sekitar 90 juta ya. Cuman dapat Dior. Padahal 10 tahun lalu, waktu aku dapat Star Club Milan pertama kali, 2015, 9 tahun lalu berarti, itu aku satu base sama taci-taci gitu. Orang Prudential kan ya modelnya cucu-cucu gitu loh. Inci-inci gitu kan. Terus dia masuk toko Chanel, metu. Tak tanya, piro aja tasnya? Yo dirupain 45 juta lah katanya. Oh, aku mikir sangar taci gitu, tas 45 juta. Legend baru ya. Baru tahun pertama dapat Star Club, tak pikir sangar taci iki. Terus aku iseng nanya temanku, lah dulu taci itu tuku tas Chanel berapa saiki? Oh larang itu Win, 150 minimal. Tak hitung langsung. Iki emas kalah gitu. Tasnya bisa dipakai, wis pesta pakai iso, iki iso dijual bekas, anggap baru 150, satu saya payu tuh. Kalah masih kita pikir. Nah jadi nek mikirmu kayak gitu, ya jangan taruh di emas juga. Mending taruh di tas, di jam itu lebih tinggi nilainya. Tapi sing limited ya, jangan sembarangan beli ya. Gitu. Jadi daripada susah-susah mikir, taruh asuransi lebih aman lah aku bilang. Oh gitu ya katanya. Ya wis, wis biasanya orang gitu wis. Ya wis aku premiku berapa? Nanti kok besar premi nih? Nah, pernah nggak dapet jawaban itu? Aku tanya ya, nek premi besar sing salah siapa?
Kenapa salah nasabah? Itu satu. Kedua, kebutuhanmu kenapa besar? Lo kan aku tanya lo balik. Loh, Win, aku pernah diginiin oleh nasabahku. Iki premi kok munda mana, Win? Aku iki bayar kon setahun 700 juta totalnya dia bilang. Lah, sing nyuruh siapa aku bilang. Lah ya saben buat tawari aku beli ya kan. Aku bilang. Lah kenapa dibeli nek gak mau aku bilang gitu. Lah ya apik tak pikir-pikir keluarga aku perlu. Tak tanya balik wis gini loh. Dikecilin iso. Oh iya ya apa caranya? Kebutuhanmu cilik no. Misalnya, kan kemarin beli yang bayar 700 juta dapat UP-nya berapa? Total-total misalnya katakan dengan kesehatan dengan segala macam intinya yang UP tok 10 miliar misalnya gitu. Kurang lebih ya. Loh kenapa beli 10 miliar? Ya karena dia bilang aku 1 tahun living cost paling enggak 1 miliar. Living cost itu yang rutin ya, biaya rumah tangga ya. Dia bilang tukang kebun, sopir gitu-gitu 1 miliar. Oke. Nah, sehingga dia pikir 10 tahun aman. Kan kita ngomong masalah teori 10 tahun dulu. Kalau dia meninggal 10 tahun keluarga hidup dengan standar sama. Saya gini, tukang kebunmu kurangi 3. Dia punya tukang kebun 5, enggak salah. Kurangi 3 tapi kau newang ngono, bantu. Aku masih ngomong om bantuin nanti motong rumput itu. Nah kok UP-nya saya diturunin aku bilang. Yo gak ngono lah, gak apa-apa dia bilang. Orang tuh intinya satu, tidak suka kalau sudah enak diganggu. Untuk itu diciptain asuransi. Supaya apa? Supaya kalau dia ada apa-apa, penghasilannya itu jauh lebih besar daripada tabungan yang dia punya. Dan ini kesempatannya cuma bisa dibeli waktu masih hidup. Dan masih sehat. Hidup tapi nggak sehat juga, bisa juga. Itu nasabah masih tahu. Jadi mulai sekarang kalau ditanya, kok ngomong asuransi terus nggak asuransi, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Siapa sih nyuruh beli asuransi? Cuman tak kasih tahu resikonya apa. Ingat, prospek itu apa? Rekomendasi, konsekuensi, sama kalau nunda apa yang terjadi. Nah, itu aja. Kalau dia nggak punya asuransi, yang bahaya standar hidupnya siapa? Ya paling nanti gini skenario-nya ya, yang aku sering temuin ya, ya investasi mulai dijuali satu-satu lah. Rugi-rugi pun dijual lah, mulai datang, iki aku mau jual emas kemana? Kon duwe kenalan nggak sih aku bisa jual tanah cepet, tapi harganya apik lah kan kemarin loh. Jalur cepet tapi apik gitu ya apa? Nek jualmu mau apik harganya ya harus tenang, alon-alon. Nek cepet ya murah biasanya. Untuk apa? Ini dijual untuk apa? Untuk hidup hari ini. Padahal dulu waktu dia nyiapno itu, mikirnya apa waktu nyiapno ini? Hidup nanti. Akhirnya dipakai untuk hidup saat ini. Terus nanti gimana? Ya apa jari yang maha kuasa, ngomongnya kan gitu nanti. Nah, supaya itu tidak terjadi ya bijak-bijaklah mengerti tabel ini. Kalau nasabah mengerti tabel ini, hidupnya akan tenang. Yang aku sedih adalah kalau agen asuransi tidak bisa hidup seperti ini. Padahal tiap hari kita ngomong ini ke nasabah. Dan itu banyak. Naik mobil mewah, naik apa beli barang-barang mewah. Tapi tiap bulan tuh apa ada yang bahkan sampai kayak kelilit utang gitu teman-teman. Karena komisinya tuh kejar-kejaran sama bayar cicilan-cicilannya itu. Loh, Nek, misalnya cicilan dalam taraf yang aman boleh loh ya. Misalnya punya income 100 juta sebulan, nyicil 30 juta ya itu oke gitu. Yang hebat tuh kan cicilan 100, income-nya berapa? Yo kadang 110, kadang 90, kadang 80, naik prudensial lagi. Kayak kemarin libur panjang itu jatuh tempo akhirnya bingung harus gimana. Lah itu sih nggak boleh. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita harus mulai sekarang noto iki baik-baik. Kalau emang misalnya gini, iki masih belum settle ya, asuransi belum bagus. Lebih baik jangan beli sing aneh-aneh dulu. Wis benerin dulu portfolio keuangan. Percaya aku nih kayak beli-beli sing barang-barang itu gampang kok. Nek misalnya kita tidak over budget untuk bayar bunga, tidak over budget untuk sing hal-hal seperti ini ya, portfolio keuangan kita baik. Mungkin suwe-suwe gini loh, dari hasil investasimu di apa saham misalnya, dapat dividennya mungkin bisa beli tas misalnya gitu loh. Kalau emang udah kuat ya, misalnya punya kos-kosan loh ya, mungkin itu cukup lah dia beli apa, beli apa, beli apa. Nah, harapan kita bisa di situ. Jadi nasabah kasih tahu aja, asuransi itu bantu ini loh. Nek nggak mau ya terserah. Ini kan masalahnya cuma bisa di asuransi, nggak bisa di tempat lain. Terus asuransi ini ya, tak ulang ya, sarana termudah dan termurah untuk menghadapi resiko. Karena premi yang dibayar selalu lebih kecil dari uang pertanggungan. Kalau lebih gede ya nggak ada orang mau beli kan. Kedua, menggaransi penghasilan dan standar hidup keluarga dalam kondisi apapun. Kalau hitungannya pas. Ada yang bilang, aku dapat sih dari asuransi, tapi kok cilik ya, Win ya? Pernah dengar orang gitu? Iya, papa meninggal kemarin, dapat 150 juta. Ya lumayan sih, tapi yo nggak cukup. Nggak bayar waris itu misalnya nggak cukup.
Kalau tidak dihitung dengan tepat, berarti tidak ada yang digaransi. Itu sebabnya aku bilang nasabahku harus dihitung dengan tepat. Supaya yang digaransi ini berarti gitu. Teman-teman mau nggak kalau beli iPhone, kayak kayak Yonatan lu beli iPhone berapa? Mau beli 25 juta, 23 misalnya. Terus orangnya ngomong gini, ya wes, kita kasih garansi ya. Nek rusak, sorry tidak mendiskreditkan. Misalnya tak ganti pakai handphone yang harganya 5 juta kan. Mau nggak? Kamu kira nyengir loh langsung. Gendeng ya yang jual. Maksud aku tuku barang 23 juta, nek rusak digantinya kayak sing 5 juta. Banyak nggak nasabah kayak gitu? Kowibi beli Lexus satu koma berapa sekarang? 1,4 misalnya gitu. Iya Pak, nek rusak tak tuker Innova Pak misalnya gitu. Kira-kira mau nggak Kowibi? Dibalik lo tak sido tanda tangan SPK kan. Tapi nek hidupmu sendiri kok berani kayak gitu? Income-mu nek kerja setahun aja 10 miliar. Beli polis UP-nya 1 miliar dan merasa cukup. Kok wani? Jadi kan udah barang tadi tuh, barang 1,4 miliar digaransi pakai barang yang harganya 500 juta gitu. Sing gila siapa? Nek nasabah tetap mau nih gitu, wis jangan cari nasabah sing lain. Pakai kok nasabah ya. Terus yang terakhir, selisih antara premi dengan dana cadangan yang seharusnya itu dapat digunakan untuk keperluan lain yang tadi aku cerita. Kalau punya uang 1 M, gara-gara naruh 3 miliar, sorry, 7 miliar free. Itu pun 3 miliar isi nyicil. Jadi artinya jangan-jangan dari 7 miliar tadi kalau dikelola dengan baik bisa bayar bunga nih, jangan-jangan total 10 miliar nggak usah keluar sebetulnya. Nah ini yang tadi segitiga yang dimaksud nih, kalau teman-teman agent bingung. Jadi rekomendasinya itu gini toh loh. Pertanyaan terpenting kita ke klien adalah siapa. Ulangin ya, pertanyaan yang paling penting apa? Siapa? Kalau masuk rumah sakit, pertanyaannya apa? Baca sama-sama. Siapa yang nyediain biayanya? Kita di rumah sakit itu kan ono tagihan ya, loh. Masih rumah sakit sing sosial kayak RKZ lah, tetap aja ditagih kan. Nah pertanyaannya siapa sing bayar? Jadi klien nggak mau beli itu well, ya nggak apa-apa. Tanya, oh besok yang sakit sing bayar siapa? Dia bilang, aku sing bayar ya sudah. Ngapain kita debat? Kedua, tanya, kalau sakit berat, baca coba siapa yang bayar kebutuhannya anak istrimu. Nah ini kebutuhan rutin ini kan teori ya. Kalau aku biasanya nyebut, namanya sebutin. Misalnya aku prospek ke WIB ya. Kok punya sakit kritis nggak? Enggak. Tak prospek misalnya gitu. Rasanya nggak usah sih, Win. Aku belum perlu. Nggak apa-apa sih, kok nggak beli. Cuman misalnya gitu. Selama ini CC kerja, C. Shirley kerja nggak? Aku sebut namanya. Si Jasmine sama Justin itu tergantung sama income aku apa enggak sebetulnya. Misalnya kok Wibi nggak ngambil program yang barusan aku ngomong, amit-amit ya kok ya, kemarin lah, nggak mungkin kejadian ya. Misalnya kemarin terjadi sungguhan, kira-kira sak betul ya yang akan bayar sekolahnya Jasmine, sekolahnya Justin, terus kemudian uang belanja C. Shirley, tabungan itu bukan berarti. Kalau kebutuhan di atas tabungan yang kok lagi ada, gimana kok? Kan pertanyaannya siapa lagi yang bayar? Ya nggak apa-apa nggak dibeli. Cuman ya tanya aja siapa yang bayar kan. Harus ada yang bayar loh. Nggak mungkin nggak ada yang bayar kan. Kan PLN nggak mau tahu. Masih aku ini lagi stroke. Ya pasti rumahku tetap bayar listrik kan. Mana mungkin dia bilang, oh kasihan sih namanya Winas lagi stroke. Wes lah tak kei listrik gratis loh. Nggak mungkin. Apalagi kalau tutup usia. Tak tanya ke WIB. Sorry ya aku. Kalau misalnya tahun lalu lah, wes nggak mungkin terjadi ya. Ini cuma perumpamaan. Tahun lalu ke WIB tutup usia misalnya. Pernah mikir nggak gue? Kira-kira aku yakin nggak? C. Shirley bisa gantiin gue cari duit dengan penghasilan yang sama. Supaya apa? Penghasilan harus sama, minimal sama ya. Supaya Jasmine sama Justin bisa hidupnya tidak berubah. Bisa nggak, Bang? Jadi kalau prospek, aku sebut nama pasangannya, sebut nama anaknya, itu paling powerful. Jangan cuma gini, ya nek misalnya, ini sering ketemu ya, ya kok bayang loh, nek pencari nafkah iki ada apa-apa. Kira-kira keluarganya gimana, kok? Nggak masuk di kepala nasabah, teman-teman. Nggak masuk. Orang tuh nek disebut nama anaknya, itu baru dia kayak tiba-tiba tuh mungkin di kepala yang belum punya anak mungkin tidak sama bayang no ya. Disebut gitu tuh kayak di kepala muncul muka anakmu gitu. Jadi langsung kayak oh iya iya gitu. Oke lah kayak gitu. Ada unsur feel kayak gitunya. Ya ini hal-hal kecil aja sebenarnya kalau prospek tuh kita harus ingat no. Iya kok kayak Purwell kalau misalnya kok Jeffrey ambil tuh buat apa sih?
Ya supaya kuku ini kan anak-anak udah mulai besar, mereka mungkin ngerintis kok. Ya minimal selama mereka ngerintis belum settle, nek kuku sampai butuh berobat, at least kuku nggak nyusahin mereka lah. Nah misalnya gitu. Jadi harus kasih reason kan. Nah ada nggak alasan-alasan penjualan polis itu gitu? Ini ada 3 pertanyaan. Pokoknya intinya gini, orang yang tidak mengambil asuransi, konsekuensi simple. Siapa yang harus bayar semua tagihannya dia? Biaya rumah sakitnya, kebutuhan rutinnya, atau standar hidupnya dia? Yang harus bayar siapa? Kalau emang dia nggak mau dibayarin asuransi. Ya, kalau dia bilang punya ini, punya itu, ya terserah. Maksudnya itu kan pilihannya. Terakhir, ini Jack Sparrow tuh, kalau nonton Pirate of Caribbean ya, dia punya satu kalimat yang bagus, teman-teman. Dia bilang gini, masalah itu sebenarnya bukan masalah. Masalah itu adalah attitude kita waktu berhadapan dengan hal-hal yang terlihat masalah tadi. Itu masalah sebenarnya. Iya, Win. Susah, Win, bisnis asuransi. Aku nyoba ketemu wong, tak closing. Ditolak, dijauhi temenku. Sebetulnya masalah nggak itu? Kalau kita masalahin jadi masalah. Lalu kita cuek-cuek aja, nggak ada masalah itu. Betul nggak? Jadi masalah sebenarnya itu ya diri kita sendiri aslinya. Jadi agent tuh kita sing bulet dewe. Harus diakui dengan jujur ya. Aku waktu pertama kali jadi agent, aku ini bulet dewe. Mau prospek uang ditanya kerja di mana tadi inget jawaban gue kok sak ngono bulet loh. Nah, padahal mek ngomong prudensial selesai tuh gitu. Terus mau ngomong ambek uang kok sampai 3 jam, aku cerita 3 jam 4 jam muter-muter mau masuk ke topik asuransi, sing bulet siapa? Dan dia langsung potong. Oh sorry gue, aku ini kepengen tahu ya gue ya, mumpung tadi lagi cerita-cerita tentang kerjaannya gue. Gue ini selama ini neng pas kerja ini kan dapat untung. Nah kira-kira tuh kok pernah nggak sih kok ngasuransi no untungnya kok kerja misalnya? Pakai kalimat gitu sekalian. Asuransi no untung. Apa itu maksudnya? Nah, jelas langsung. Nah, jadi kalimat provokatif itu harus keluar gitu waktu kita prospek. Yang membuat orang tuh pengen tahu lebih lanjut. Contoh ya, nasabah bilang gini, enggak sih, Win. Kalimat sering tuh. Balik ke quote si Jack Sparrow ini. Nek bagi orang sing sangat mikir-mikir, iya ya, apa nasabah gue gak ngomong, aku salah apa ya? Bagi orang sing santai aja, oh ya, wes nasabahnya gak gelem ya cari nasabah sing berikutnya tuh. Nah, tinggal milih solusi mana yang lebih gampang kan maksudnya. Jadi harapanku sebenarnya dari semua ini, teman-teman carilah solusi yang paling mudah. Jangan memaksa nasabah-nasabah kita untuk membeli polis. Ya, kalau emang dia sudah dijelasin tidak mau, biarin aja. Bukan tugas kita maksa dia. Percayalah semua orang yang tidak membeli polis dari aku tahun pertama sampai hari ini, kecuali karena alasan dia sakit ya, itu antara jadi nasabah apa jadi tim. Kecuali yang tengah jalan ada sakit, itu nggak bisa. Udah. Aku tutup dengan satu cerita terakhir. Ada kesalahan yang aku lakuin di awal karirku jadi agent. Jadi waktu itu aku pulang ke Bali ke rumah emakku sudah almarhum sekarang di desa. Jadi kita tiap Natalan tuh suka pulang ke rumahnya emak, Natalan bareng gitu ya. Atau Goyo pernah nggak ikut ke rumah emakku? Pernah ya sekali ya. Nah terus satu kali itu aku ketemu sama tanteku, aku panggilnya sama tanteku. Jadi kokonya papaku sudah meninggal, nah tapi tanteku ini baik, jadi tiap Natal dia suka tetap datang. Aku tuh kepengen banget waktu itu cerita sama dia, karena dia tuh punya salah satu gili yang ada di Lombok. Ya tak pikir lumayan punya duit lah, harusnya punya pulau ya. Wong aku beli tanah 150 meter, 200 meter persegi angel kok di Surabaya. Itu beli satu pulau kan berarti punya duit dulu. Waktu itu ketemu nanya, kerja di mana? Itu pertanyaan yang paling tak hindari tahun pertama aku jadi agent. Ini isa orang tuh nggak usah tahu aku kayak agent agent prudensial gitu. Tahun ini nanti ini harus berprestasi. Siapa sih yang pernah mikir kayak gitu? Nek belum mau prestasi itu lebih baik orang nggak usah tahu wis. Engkau nek aku start club wis ngono-ngono baru boleh tahu lah gitu. Jadi aku menghindari pertanyaan itu, tapi dia tetap tanya, kamu kerja di mana sekarang? Ya tak jawab asal lewat lah. Ya di Prudential lah. Ngurus sebelum sampai di Prudential standar baku tadi muter-muter itu, nah terus sampai di Prudential. Wah, asuransi iya. Wes sampai situ nggak ada omongan apa-apa. Wes totally nggak ada omongan apa-apa. Pamitan pulang, ketemu 10 bulan berikutnya. Deket Natal tahun depannya. Ganti ketemu nih. Di rumah sakit Boromeus di Bandung. Dia itu waktu itu sakit, ada cancer, tulang belakangnya itu cairan entek. Jadi tidak bisa duduk karena ya, tulangnya tidak ada cairan kan kropos ya. Maksudnya kan berdiri ini langsung crack kan. Terus dia nanya gini, Win,
Kamu masih di asuransi katanya. Masih, tak jawab. Kenapa aku tanya? Aku saran aja katanya. Kamu naik ketemu orang, coba tanya, oh dia tuh punya asuransi apa enggak? Lu memangnya kenapa aku bilang? Dia nggak punya ternyata. Jadi aku berobat iki. Ya wes. Akhirnya kayak pulau ini kan akhirnya dijual bagi-bagi waris. Ya uang warisnya akhirnya kepake buat berobat. Terus ada koncoy bantu berobat karena dia tidak punya asuransi. Aku kaget loh. Tidak punya asuransi aku bilang. Enggak. Waktu itu ya aku sudah kepikir sebetulnya mungkin ya mau beli, tapi tak pikir kan kamu baru. Jadi tak lihat dulu lah. Maksudnya kira-kira kamu kerjanya serius apa enggak gitu. Kasarnya dia ngomong gitu lah. Lah kok nggak tanya? Ya itu karena itu dia bilang. Ya makanya aku bilang tadi, Nek, boleh kamu tawarin aja. Maksudnya kasih tahu aja bahwa kamu di Prudential yang kamu kerjain apa. Cuma ngomong Prudential itu gak ada gunanya informasi ini kata dia gitu. Jadi misalnya tanya, oh aku di Prudential kamu ada polis nggak? Nek ada ya wes. Nek nggak ada wes itu ya bisa dilanjut no, sebetulnya kan. Nek nggak ada ya boleh nggak jelasin. Bukan kamu tuh ngejar-ngejar orang kalau katanya dia bilang, nggak usah sungkan. Tapi kan siapa tahu dia emang lagi nyari kayak aku dulu. Karena dulu aku mikir, Nek kamu sih nanya duluan aku pasti beli gitu. Karena kamu nggak nanya ya wes, tak pikir tak tunggu ya coba mau lihat kamu serius apa enggak katanya. Oh iya, tapi aku nggak bisa jawab apa-apa. Sudah lewat. Duit ada, beli polis nggak bisa. Nah, jadi waktu menjual ya teman-teman ya, kompetitor kita bukan Allianz, bukan FWD, bukan Manulife, bukan AXA. Kompetitor kita paling besar itu diri sendiri sama waktu, sama risiko. Tiga itu. Itu yang harus dikalahin. Kompetitor yang perusahaan lain itu menurutku ya, karena aku diam di RT ya, itu partner. Ko Jeffrey mau punya polis dimanapun buat aku nggak masalah. Yang penting totalannya aku punya UP berapa, ada yang aku bisa bantu tambahin nggak? That's it. Nggak perlu aku tutup polis yang di situ, pindah ke sini, itu nggak perlu dilakuin. Bukan itu esensinya asuransi. Perusahaan lain itu partner kita, sama-sama membangun industri asuransi. Musuh kita adalah resiko, waktu, dan diri sendiri. Nah, itu yang teman-teman perlu tahu. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan ke teman-teman. Thank you. Ya teman-teman, ada yang mau nanya enggak? Jadi sekalian aja sudah hari ini ya ini. Ada yang mau nanya enggak? No speaker. Yang di Zoom mungkin boleh tanya apapun tentang selling lah, agent terutama. Yang ceritaku terakhir tuh ya teman-teman ya, itu lebih nggak enak daripada nggak closing loh. Ini menurutku. Orang nggak mau beli itu bagi aku nggak apa-apa. Ini misalnya amit-amit kejadian pun ya wis kan salah dia sih nggak mau gitu loh. Tapi ini orang sampai ngomong kayak gitu bagi aku. Berarti aku tuh sebagai agent tidak ngelakuin fungsiku sebagai agent gitu. Kami berdua pun pernah mengalami hal itu. Pada waktu agent baru, nawari omnya Beatrice ini ditolak. Ah, sih datang begitu. Tempat itu versi yang gue ada, kamu itu siapa? Gitu. Jadi waktu itu dia udah jadi beli dan nggak punya. Suatu hari dia masuk rumah sakit dalam keadaan parah, dia ngomong sama kami lagi, kamu dulu kok nggak ngomong sama aku? Karena ini apa? Aku Loh, itu berarti enggak deh, nah aku kan enggak nawari kok. Nah, ini kan saya nawari. Mungkin waktu itu kan dia bilang, enggak yang datang kan Mercian apa tuh. Kita baru grace. Enggak, mungkin datang toh, tapi enggak jual. Makanya dia ada pertanyaan tuh, oh udah pernah ditawari, diambil nggak? Itu harus dipastiin teman-teman. Ingat tadi aku bilang, misalnya aku udah sering ditawarin, ya pasti itu ditawarin segitu sering tuh diambil apa enggak? Itu yang penting. Mulai cuci darah sebulan sekali, terus tambah sering 2 minggu sekali. Oh 2 hari sekali. Iya. Ini sering tak alami. Dan barusan nanti di sini aku juga sempat orang. Saat ketemu itu orang ini ada yang objection. Cuman karena kadang kan dia terocos banyak kan. Dan sering terjadi itu waktu yang orang yang ketemu ini terhadap sampingnya ya wis sampai sini dulu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Nah, sebenarnya kan aku masih ada hal yang mau tak sampaikan, tapi sudah tahu sini masuk ke sini. Cuman gara-gara dia ngomong banyak, kan kita sebagai konsultan kan jangan suka motong kan, karena itu bikin orang itu nggak nyaman.
ada nggak trik supaya waktu ininya yang mau kita sampaikan A, B, C, D itu bisa sampai semua. Jadi saat dipotong itu aku juga semburan A, B, ya wis putus. Akhirnya waktunya dia habis, ya wis kapan-kapan ketemu. Kapan-kapan ini akhirnya juga Kapan-kapan tuh ngambang. Kebanyakan nggak ketemu. Nah, di jalan tuh aku selalu nyesel, Pak. Harusnya tak masukin ini, tak masukin ini. Kok tadi nggak iso? Nah, itu maksudnya waktu ketemu, ya apa cara metriknya? Oke, nasabah itu berarti yang tipe ngalur ngidul ya. Nah, aku ngomongin itu nasabah ngalur ngidul dulu. Nah, aku ya, tak kasih tahu di muka. Aku hari ini mau ngomong 3 hal. Kamu ada waktu nggak? Tanya dulu. Kadang-kadang kita sebagai agent kan nggak permisi dulu. Misalnya, aku kesusu, wes nggak apa-apa sebentar, ayo wes aku datang pokoknya sejilo ayo aku mari. Ayolah, sejilo yang penting ketemu. Loh, sing salah agentnya gitu. Tanya dulu, misalnya ngomong, ko Ibi, aku kepengen datang tempatnya Uko. Aku kepengen tukar pikiran 3 hal. Kira-kira aku butuh waktu 1 jam lah. Koko ada waktu nggak? 1 jam tuh nek Koko nggak ada cerita lain-lain ya. Aku bilang gitu dulu. Langsungnya ngomong dibuka. Loh iya, kan bener. Hah? Iya, jadi nanya dulu kan. Iki nek Koko nggak ada cerita sing lain ya, aku butuh waktu 1 jam. Koko ada waktu nggak? Kalau bilang ada ya, wes baru datang. Jadi mesti punya timeline. Misalnya gini, dia wes mulai ngalor ngidul 10 menit nggak selesai gitu ya. Kok, aku kan hari ini janji aku mau ngomong 3 hal kok. Boleh nggak aku tak selesain dulu? Dia bilang boleh ya udah, jelasin dulu. Nah, handling objection-nya aku nggak tahu tadi itu apa, yang macam-macam itu. Tapi prinsipnya kalau sudah mulai keluar dari pertanyaannya dia, kok boleh tak jawab dulu nggak? Itu cara motong yang enak. Kan ya dia nanya atau keberatan sesuatu, kok ini boleh tak tanggapi dulu nggak? Kalau kamu bilang mau nanggepi, dia bilang boleh, ganti nggak bolanya sekarang ngomongnya. Ya udah arahin lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, motong omongan itu sebenarnya boleh. Karena nih, kamu nggak bisa motong omongannya orang. Nasibmu kayak aku dulu, ketemu uang 4 jam, 5 jam, ya syukur-syukur closing. Nih, enggak kan, padahal closingnya 15 menit misalnya gitu. Lalu kan 5 jamnya wasting time. Ini aku pakai untuk ketemu 2 orang kan lebih berguna gitu. Jadi caranya gitu. Begitu ada sesuatu, ada celah, kamu tanggapi dulu. Jadi iso beloi pembicaraannya lagi ke arah yang kita mau. Terus begitu jawab, ada pertanyaan dulu nggak kok? Nah, jadi agent itu kenapa buyar? A, B, terus bingung. Nah, karena sebetulnya asli dalam hati coba dievaluasi. Kita wedi nggak sih ketemu orang itu? Mungkin dia punya perusahaan lah, mungkin dia lebih tua dari kita lah. Biasanya itu. Nek posisi sudah equal gini ya, walaupun dia lebih tua, walaupun dia apa, kita arahin omongan. Tugasnya agent emang ngarahin omongan. Konsultannya kita. Sekarang coba aku tanya, kamu nek ketemu konsultan pajak, sing banyak ngomong siapa? Kamu apa konsultan pajak ya? Lalu sing banyak ngomong kamu tuh ngapain ngundang dia kan? Lah kamu sing jadi konsultan nek ngomongnya lebih akeh kamu tuh. Nah berarti nek sampai kita ketemu klien, terus kita tidak punya kesempatan ngomong, itu kamu lagi dijadiin tempat curhat mbak Dewi berarti. Makanya tadi nek lihat nasabah model gini, aku akan bercanda gitu. Kok aku mau ketemu kamu, minta waktu kira-kira 40 menit atau 30 menit misalnya. Iki di luar sih kamu ngobrol lain ya kok ya. Jadi nek mau ngobrol lain ya siap waktu lebih panjangnya 2-3 jam lah apa gitu misalnya. Sambil kita makan malam contoh gitu. Jadi dia juga siap, nggak nyambi nyari jadwal cuman setengah jam tok isone gitu. Nah, nek andai kata nih misalnya butuh waktu lebih panjang tapi dia ngasih setengah jam tok, apa yang dilakuin? Nah, aku akan langsung bilang, wes tidak apa-apa, kok selesai dulu urusanmu, nanti kita cari waktu lagi aja. Daripada tak paksa prospek di situ, dia juga nggak dengerin. Nggak apa-apa, prospek nek waktunya nggak enak, wes lanjut lain kali lagi. Tapi harus langsung jelas ya, bikin janjinya ya. Gini ya kok, besok isa nggak? Wes hari ini terus dulu ya kok, jangan ganggu. Nah, aku gitu, tapi ya orang lain mungkin bisa berbeda jawabannya. Bukan kebenaran 100% lah, cuman pengalamanku gitu. Oke, mungkin satu lagi ya teman-teman ya. Ada nggak yang mau ditanya? Kalau nasabahnya ini umur sudah lumayan tua, kan dia merasa leverage-nya nggak banyak. Ya, Pak, ada ide apa untuk membuat tetap menarik buat dia ini bisa mobil? Leverage point-nya kan pasti tidak terlalu jauh. Itu kedekatan penting. Soalnya nek bercanda ini iso tersinggung nek nggak deket.
Misalnya dia protes kan, ya apa win, leverage-nya cuma 2 kali lipat dari si tak taruh. Kan paling sering orang ngomong gitu tuh. Aku nanya biasanya, nek deket ya, enak bercanda nih. Misalnya Om tahu nggak kenapa kalau orang tua leverage-nya cuma 2 kali? Tak tanya balik. Misalnya Om sih punya perusahaan asuransi, kira-kira tindakannya Om akan sama nggak? Kebanyakan ya jawabannya gue ya. Ya podo lah. Lah kenapa gitu? Ya soalnya nek tua itu beresiko, iso sakit-sakit dia jawab dewe toh. Nek misalnya jiwa ya meninggalnya mungkin ya sejiluk mana ini. Ya wis iku Om kenapa kodok larang. Jadi nek lihat leverage nggak bisa lihat dua. Misalnya bayar 500 juta dapat 1 miliar. Nggak bisa ngono cara lihatnya. Nek dia bayar bulanan lebih enak ngomong itu. Om setor 8 juta. Itu potensial langsung jamin 1 miliar. Kan nggak tahu kejadiannya kapan. Kamu kok cek pede nih kasare bisa selesai 500 jutanya toh. Ya betul, nek selesai 500 juta, leverage-nya 2 kali. Ngerti nggak maksudnya? Ya toh? Nek selesai 500 juta nyetore, ya betul leverage-nya 2 kali. Andai kata lunas pun wis, rugi apa enggak sih sebetulnya? Nah kan balik konsep tadi, aslinya 1 miliar mau ngasih anak, jadi 500, 500-nya jalan-jalan, ya masih oke tuh. Jadi aku tetap gitu, tapi intinya kasih tahu dulu dia, kenapa perusahaan asuransi membuat kok jadi sedikit gitu loh, kalau umurnya dia. Akhirnya dia bisa jawab dewe kok sebetulnya. Timbang aku sih ngomong, yuk, nek wong wis tuwek kan nang yang maha kuasa wis cedek misalnya kan takutnya tersinggung gitu. Wis beno dia sing ngalor ngidul dhewe wis misalnya kanca-kancamu kata-kata nek sing gak ono itu di atasmu umur berapa? Saiki umurmu piro? Cedek yo misalnya kaget ngono. Nah, ya iku, makanya aku cuma ngomong ya, perusahaan asuransi kan ada resiko di situ. Tapi ya itu masih diingat bahwa leverage bukan 2 kali lipat loh. 8 misalnya premi sebulan 8,5 gitu ya. Kan setahun 100. 8,5 juta pertama kamu setor, kamu pegang 1 miliar. Tinggal sekarang sampai lunas apa enggak setorannya. Segitu tok persoalannya. Nek kamu beruntung ya lunas. Enggak rugi juga. Nek kamu kurang beruntung ya berarti setoranmu enggak sampai 500. Leverage-nya lebih gede. Ya ini pendapatku sih gitu. Ya tinggal saya kon PD-nya umurmu berapa kan gitu. Nah cuma karena umurmu segini kok, nek kamu enggak ngambil sekarang, ya enggak tahu besok-besok bisa ngambil lagi apa enggak gitu loh. Jadi leverage itu ya kamu punya waktu sekarang kok iki wis, enggak ada waktu lagi. Terserah mau diambil apa enggak gitu. Ya tak pikir-pikir terus pikiran sih wis enggak apa-apa. Ngambil keputusan besar enggak boleh buru-buru. Jangan-jangan kurang besar angkanya, coba pikiran ulang gitu. Ya bener, misalnya 1 M bayarnya gitu, kita lihat dia mampu gitu ya. Terus pikiran ulang, ini bener lah cuma 1 M. Ojo-ojo kan butuhnya 2 atau 5 miliar misalnya gitu. Diskonnya lebih gede lah, 2 miliar atau 5 miliar nek pro future ya. Langsung kasih tahu. Kan penasaran, coba hitung nek 2 piro, 5 piro. Lalu orang punya duit dibayar. Prinsipnya selama dia punya duit pasti bayar kok. Cuma ya keberatan-keberatan leverage itu memang wajar muncul. Kesehatan juga sama kan. Kemarin aku baru prospek orang, nanya loh, nanya sih loh. Win coba hitung no, nek segini berapa? Umurnya 73 sampai 72. Mau buka Perwell. Win premi kok mahal gitu. Ah, pertanyaan bagus loh, nggak bilang. Soalnya Om masuk umur 73. Aku bilang gitu. Nek Om masuk umur 17, itu premi murah. Karena Om masuk 73, bagi perusahaan itu kan dia harus menganggarkan lebih besar. Kemungkinan terjadinya butuh untuk berobatnya kan besar. Nah, tapi masih untung diterima loh. Premi 5 juta sebulan loh. Tak tanya, premi 5 juta Om punya limit 6 miliar. Perwell kan 6 miliar kalau silver limitnya. Punya limit 6 miliar, tukar uang 5 juta sebulan. Wes setahun 60 juta, nek lawan 6 miliar kan cuma 1% aku bilang. Ya kasar ya sakit nggak sakit bayar segitu kan. Nek sekali sakit ya balik modal kok kasar aku bilang. Nek nggak sakit ya wes juga rugi juga. Loh, nek nggak sakit kan nggak usah bayar asuransi. Yo harapannya ya ngono, masalahnya kan nggak ada tahu aku bilang. Terus pikiran sih lah, kok yang penting kan bayar premi ini harus legowo aku bilang. Terus pikiran sih lah, timbang kok leren tengah jalan kan nggak enak. Terus tahun depan umurku berapa premi ini? Ya pasti naik, tapi aku nggak tahu naiknya berapa aku bilang. Kira-kira berapa? Wah, nek dipaksa ini aku susah jawab ya aku bilang. Nek tak jawab 10 juta kok ngomong mahal. Nek tak jawab misalnya 7 juta ternyata hasilnya 8 kan protes. Terus gini lah, pokoknya iki nek mau diambil, berapapun sih mau bayar, itu tidak akan lebih mahal daripada resiko yang dijamin asuransi. Prinsipnya gitu toh aku bilang. Terus pikiran sih mau jopo apa enggak. Soalnya dia jopo sama istri ini ya sebulan 10 juta jadinya. Lumayan nih, aku tinggal pakai sembayang ya supaya dia gelem. Terus perlu medical check up nggak dia tanya? Aku bilang ya perlu nih umur segitu Om. Soalnya kan nggak tahu, maksudnya gulanya apa kan, ya mungkin iso aja gitu. Ya perlu nih umur segitu. Justru lebih baik dicek supaya pas klaim aman aku bilang.
Oh gitu ya, tak pikir sih, pikir no, tapi jauh suwe-suwe soalnya asuransi jalan tuh ada masa tunggu. Kok naik kesuwen kok pas kejadian kan ternyata nggak bisa pakai, sayang aku bilang. Ya paling kita nih bisa mancing-mancing terakhirnya gitu-gitu tok teman-teman. Maksudnya daftar sekarang nggak bisa langsung pakai. Jadi kok nek mau mutus no jangan terlalu suwe gitu. Ya kasih time window maksudnya. Ya sampai akhir bulan ini ya maksimal harus selesai polisi. Kebetulan nggak punya polis pro kan, ono cashback. Heeh. Nek pemegang polis baru nggak pernah punya sebelumnya kan ada cashback. 10% lumayan, 5 juta sebulan. Nek dia mau bayar tahunan, cashbacknya kan 4 juta. Hampir 1 bulan premi. Rasanya masuk kemarin aku baca. Masuk loh, masuk. Pokoknya nggak punya polis sama sekali ya, masuk. Ada tak jawab tahun depan, pikir tahun depan, yang penting tahun ini kebayar sih lah wis itu. Akhir-akhir orang soalnya sudah bayar tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya dibayar kok. Kebanyakan loh ya. Gitu kok. Nek biasanya aku. Jadi ya, tapi balik orangnya nek cedek suara hati-hati. Ya kelihatan lebih terasa leverage-nya. Mengucapkannya sengaja kayak seakan-akan kalau bulanan. Ya, jadi kelihatan langsung mencolot jauh. Betul. Tiba-tiba meninggal, lo kan bisa-bisa ya umur segitu loh. Biasanya gitu kok, paling manjur segitu. Minimal kodok pengertian lah nasabah gitu. Wes, oke. Oke teman-teman, kasih plus sekali lagi. Thank you.